Coba Anda bayangkan, dunia puluhan ribu tahun yang lalu, spesies kita, Homo sapiens, baru saja memulai perjalanan yang luar biasa keluar dari Afrika. Kita sering dengar ya soal langkah pertama itu, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Tepat. Perjalanan setelahnya itu yang seringkali luput dari perhatian. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menelusuri salah satu babak paling menantang dalam kisah manusia. Perjalanan dari India melintasi rimba dan lautan Asia Tenggara sampai akhirnya menjejakkan kaki di benua baru, Australia. Dan ini bukan sekedar jalan-jalan loh, setiap langkah ke timur itu tantangan lingkungannya sama sekali baru. Mereka harus beradaptasi terus-menerus. Nah, sumber kita kali ini, jejak leluhur, akan kita kupas tuntas. Kita mau cari tahu bagaimana mereka bernavigasi, bukti apa yang mereka tinggalkan, dan kejutan apa yang terungkap. Siap? Siap. Ini cerita tentang bencana alam dahsyat, pertemuan dengan manusia lain, dan penyeberangan laut yang kelihatannya mustahil. Oke, mari kita mulai. Titik awalnya, ini bukan awal yang tenang ya kan? Justru sebaliknya, sangat-sangat dramatis. Ada peristiwa bencana alam maha dahsyat yang mungkin hampir memusnahkan kita. Letusan Gunung Supertoba di Sumatera sekitar 74.000 tahun yang lalu. Ini seberapa besar sih dampaknya? Gini, ada satu teori utama yang cukup mengerikan. Namanya teori musim dingin vulkanik. Musim dingin vulkanik? Betul, letusan Toba itu masif sekali. Menyemburkan debu ke atmosfer sampai bisa menghalangi sinar matahari selama bertahun-tahun. Akibatnya, suhu global bisa anjlok, rata-rata sampai 5 derajat Celcius. 5 derajat. Itu drastis sekali. Sangat drastis. Ini bisa memicu zaman es dan menyebabkan apa yang kita sebut kemacetan evolusioner. Populasi manusia di seluruh dunia mungkin menyusut jadi hanya beberapa ribu individu saja. Hanya beberapa ribu orang untuk seluruh planet, itu benar-benar diambang kepunahan loh. Tapi, setahu saya ada perdebatan soal ini kan, tidak semua setuju dampaknya separah itu. Tepat sekali. Ada pandangan yang lebih konservatif. Mungkin penurunan suhunya hanya sekitar 1 derajat Celcius dan dampaknya lebih regional. Tapi mau skenario manapun yang benar, pertanyaannya tetap sama. Apa? Ada yang selamat? Terutama di India yang secara geografis dekat sekali dengan letusan. Nah, itu dia pertanyaannya. Dulu banyak yang mengira itu mustahil, sampai akhirnya kita menemukan jawaban di situs arkeologi bernama Jualapuram. Jualapuram. Di sini nih bagian yang menarik banget. Mereka menemukan lapisan abu toba setebal 2 meter. 2 meter loh. Tebal sekali. Artinya apapun yang di bawahnya itu terkubur total oleh bencana itu. Dan inilah penemuan krusialnya. Apa itu? Mereka menemukan alat-alat batu, tidak hanya di lapisan tanah sebelum letusan, tapi juga di lapisan sesudah letusan. Jadi ada buktinya? Ini bukti pertama yang sangat kuat. Manusia modern tidak hanya sudah ada di India saat itu, tapi mereka juga punya ketangguhan untuk bertahan hidup. Mereka tidak musnah, mereka beradaptasi. Oke, jadi mereka selamat. Tapi apakah alat-alat yang ditemukan itu biasa-biasa saja? Atau menunjukkan sesuatu yang lebih? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, mereka lebih dari sekedar bertahan. Alat-alatnya canggih. Ada yang namanya mata panah bertangkai atau tanged points, dan juga bilah-bilah mikro. Itu apa artinya? Artinya, ini bukan cuma batu yang ditajamkan asal-asalan ya. Ini komponen presisi untuk senjata komposit yang canggih, kayak tombak atau anak panah. Teknologi ini mirip sekali dengan yang ditemukan di Afrika. Jadi ini memundurkan perkiraan waktu kedatangan mereka di India ya? Betul, jauh lebih awal dari yang kita duga. Setidaknya sampai 78.000 tahun yang lalu. Luar biasa. Oke, jadi setelah selamat dari kiamat vulkanik, mereka bergerak terus ke timur. Ada teori menarik kan yang disebut rute ekspres pesisir. Iya, Coastal Express Route. Secara logika, masuk akal banget. Kenapa begitu? Gini, menyusuri dari pantai itu lebih efisien. Sumber makanan dari laut, kayak kerang dan ikan, selalu ada. Jadi mereka tidak perlu terus-terusan beradaptasi dengan hutan atau gunung yang berbeda-beda. Masuk akal. Bukti genetik juga mendukung adanya penyebaran yang sangat cepat ke arah timur. Tapi, ada satu masalah besar dengan teori ini, yang kuat. Sangat sedikit situs dari periode ini yang ditemukan di sepanjang pantai Asia. Alasannya sebenarnya cukup simpel. Tunggu, jangan-jangan ini ada hubungannya sama zaman es, permukaan laut. Tepat sekali. Saat itu kan puncak zaman es. Permukaan laut itu jauh lebih rendah, bisa sampai 120 meter lebih rendah dari sekarang.
jadi garis pantai purba tempat mereka tinggal itu sekarang ada di bawah laut. Persis. Bukti perjalanan ekspres mereka kemungkinan besar ya terkubur selamanya di dasar lautan. Sayang sekali ya. Berarti kita harus melompat jauh ke depan untuk menemukan jejak mereka lagi. Di mana jejak itu muncul dengan jelas? Di gua mungkin? Tepat. Jejaknya muncul lagi dengan sangat jelas di Gua Nia, di Borneo, di Kalimantan. Gua Nia? Apa yang istimewa dari sana? Umurnya 40.000 tahun. Waktu itu semua orang menolaknya. Dianggap tidak mungkin ya, terlalu tua. Dianggap mustahil. Tapi ternyata dengan teknologi modern, penggalian ulang membuktikan kalau manusia sudah ada di sana setidaknya sejak 46.000 tahun yang lalu. Jadi perkiraan awal itu malah lebih mudah ya? Betul. Dan yang menarik adalah gaya hidup mereka. Mereka ini pemburu pengumpul hutan hujan yang sangat ulung. Banyak sekali ditemukan tulang monyet dan hewan-hewan pohon lainnya. Berburu di kanopi hutan itu kan susah sekali. Pasti butuh alat khusus ya? Hampir pasti. Ini sangat mengindikasikan mereka pakai teknologi proyektil canggih. Mungkin semacam sumpit dari bambu. Tentu bahannya tidak awet ya, jadi kita tidak menemukan senjatanya, hanya tulang mangsanya. Ini penting kan? Karena seringkali narasi besarnya itu inovasi teknologi terjadi di Eropa. Nah, itu dia. Penemuan di Gua Nia ini membantah pandangan yang eurosentris itu. Leluhur kita di hutan Asia Tenggara sudah sangat canggih. Oke, ceritanya jadi makin aneh dan menarik di wilayah ini. Saat leluhur kita menjelajah, ternyata mereka tidak sendirian. Mereka ketemu spesies manusia lain, si Hobbit. Betul. Di Pulau Flores, para arkeolog menemukan sesuatu yang benar-benar mengguncang dunia paleoantropologi. Kerangka manusia yang sangat kecil, dewasa, tapi tingginya hanya sekitar 1 meter. Namanya Homo floresiensis. Jadi ini benar-benar spesies yang berbeda ya, bukan manusia modern dengan kondisi dwarfisme misalnya. Pemahaman yang sangat tepat. Ini spesies yang sama sekali berbeda. Ciri-cirinya primitif sekali. Lengannya panjang, kakinya pendek, otaknya juga kecil, seukuran simpanse. Wow, dan umurnya? Kapan mereka hidup? Penanggalannya menunjukkan mereka ada di sana setidaknya sejak 95.000 tahun yang lalu. Dan kerangka yang paling terkenal, si Hobbit betina itu, umurnya sekitar 18.000 tahun. 18.000 tahun yang lalu. Itu artinya mereka hidup bareng manusia modern selama puluhan ribu tahun. Pasti pernah ketemu dong, ada buktinya. Sayangnya, bukti arkeologis langsung tidak ada. Tapi, nah ini yang menarik, ada hubungan dengan cerita rakyat setempat. Cerita rakyat? Iya, orang-orang di sekitar gua penemuan itu punya legenda tentang Ebu Gogo. Makhluk kecil berbulu yang tinggal di gua. Suka mencuri hasil panen. Deskripsinya itu cocok sekali dengan Homo floresiensis. Ini luar biasa. Bayangkan cerita turun-temurun tentang orang kecil di hutan, dan ribuan tahun kemudian, ilmuwan menemukan tulang belulangnya. Kayak mitos jadi nyata. Tentu, ini bukan bukti ilmiah yang kuat ya, tapi hubungannya sangat menarik untuk direnungkan. Mungkin saja, ingatan tentang spesies manusia lain terawetkan dalam mitos kita. Jadi apa artinya semua ini? Setelah perjalanan panjang, selamat dari letusan, ketemu spesies lain, leluhur kita menghadapi rintangan terakhir. Menyeberangi lautan terbuka untuk sampai ke Saul, gabungan Australia dan Papua Nugini. Gimana caranya coba? Ini salah satu pencapaian navigasi terbesar dalam sejarah manusia. Penyeberangan ini mutlak harus dilakukan. Tidak pernah ada jembatan darat yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Sahul. Walaupun permukaan laut lebih rendah, Betul, jaraknya memang lebih pendek, tapi mereka tetap harus menyeberangi selat dengan arus kuat. Setidaknya, penyeberangan terjauh itu 90 km. itu butuh perencanaan kan? Bukan sekedar naik rakit dan berharap sampai. Mereka harus tahu ada daratan di seberang sana. Tepat, ini butuh kerjasama, teknologi perahu, dan lompatan kognitif yang besar. Dan akhirnya mereka tiba. Buktinya membawa kita ke Danau Willandra di Australia. Willandra. Di sana ada 2 penemuan yang sangat personal ya, yang memberi kita jendela langsung ke kehidupan mereka. Yang pertama jejak kaki. Ya, ditemukan tahun 2003. Ada 563 jejak kaki manusia, terawetkan dengan sempurna di tanah liat yang mengeras.
Usianya sekitar 20.000 tahun. Apa yang bisa kita lihat dari jejak-jejak itu? Ini seperti potret kehidupan sosial mereka. Ada jejak kelompok keluarga, ada anak-anak yang berlarian, dan ada satu set jejak yang sangat misterius dan mengagumkan. Apa itu? Jejak milik seorang pria berkaki satu yang bergerak dengan sangat cepat. Mungkin dia pakai semacam tongkat. Ini menunjukkan ketangguhan dan juga dukungan sosial yang kuat. Luar biasa. Dan penemuan kedua di Wilendra adalah Mungoman dan Mungoledia ini lebih tua lagi. Betul. Mungoledi ditemukan tahun 1968 adalah sisa kremasi tertua di dunia. Tubuhnya dibakar secara ritual. Lalu ada Mungomen. Jenazahnya dikubur dengan hati-hati dan seluruh tubuhnya ditaburi oker merah. Ditaburi oker merah? Itu bukan sekedar penguburan biasa. Itu sudah menyiratkan ritual, kepercayaan, dunia simbolis. Tepat sekali. Ini bukti tak terbantahkan dari pemikiran simbolis yang kompleks. 40.000 tahun yang lalu, mereka punya kehidupan batin yang kaya, sama seperti kita. Tapi apakah itu bukti tertua di Australia? 40.000 tahun itu sudah sangat tua loh. Ternyata tidak. Bukti yang lebih tua lagi datang dari situs-situs perlindungan batu di Northern Territory. Namanya Malakunanja dan Nawalabila. Bagaimana mereka tahu umurnya lebih tua? Mereka pakai metode penanggalan yang namanya OSL, atau Optically Stimulated Luminescence. OSL? Bisa dijelaskan secara sederhana? Coba bayangin, setiap butir pasir itu kayak baterai kecil. Baterai ini diisi oleh radiasi alami di dalam tanah saat dia terkubur. Nah, di lab, kita bisa melepaskan energi itu jadi cahaya. Dengan mengukur cahayanya, kita bisa tahu sudah berapa lama pasir itu terkubur. Jadi mereka bisa tahu kapan lapisan tanah yang ada artefaknya itu terakhir kali kena sinar matahari. Hasilnya? Hasilnya mengejutkan. Penanggalan OSL ini mendorong tanggal kedatangan manusia di Australia hingga setidaknya 60.000 tahun lalu. Ini bukti tertua yang diterima secara luas saat ini. Sungguh sebuah perjalanan. Kita sudah mengikuti jejak yang luar biasa ya. Selamat dari Toba, menembus hutan, berpapasan dengan manusia lain, sampai menyeberangi lautan ke Australia. Ini bukti ketangguhan dan kecerdasan spesies kita. Tepat. Dan penting untuk diingat, ini bukan garis lurus yang sederhana. Ini permadani yang kompleks, dijalin dari bukti arkeologis, genetik, dan kadang keberuntungan. Leluhur kita bukan pahlawan super. Mereka manusia biasa, seperti Anda dan saya, yang melakukan hal-hal luar biasa. Dan saat kita mengakhiri pembahasan ini, ada satu pemikiran terakhir untuk Anda. Kedatangan manusia di Australia sekitar 60.000 tahun lalu itu bertepatan dengan sebuah misteri besar. Kepunahan megafauna benua itu. Kanguru raksasa setinggi 3 meter, wombat seukuran mobil, semuanya lenyap. Nah, saat kita mengagumi keberhasilan leluhur kita juga dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Apakah mereka hanya saksi dari kepunahan massal ini, ataukah mereka penyebabnya? Apa artinya itu bagi spesies kita, bahkan sampai hari ini, saat tiba di sebuah tempat baru?